Kebayang gak Sobat Pesona Indonesia harus melepas liarkan seekor satwa liar mungil yang dilindungi oleh negara, bahkan dunia internasional. Populasi penyu ini di habitat aslinya semakin berkurang setiap tahunnya karena faktor perburuan, rusaknya habitat penyu, dan perubahan iklim. Pantai Paloh memang menjadi habitat terbaik bagi penyu. Dan setiap langkah anak penyu ini sedang merekam magnet bumi, sehingga nanti di saat waktunya dia bertelur akan kembali lagi ke tempat di mana dia dilepas, yaitu di Pantai Paloh. Pelepasan tukik juga bisa dimaknai sebagai simbol bahwa kemerdekaan ini milik semua makhluk hidup. Tidak terkecuali tukik. Ia perlu mendapatkan kemerdekaan ke alam yang luas hingga menjadi penyu dan terus berkembang. Hewan ini akan dikenal oleh anak cucu kita. Nah, di tempat ini nih, anak penyu atau tukik ditetaskan sebelum akhirnya melepas liarkan ke habitat aslinya. Dari tempat ini mencatat populasi aneka jenis penyu yang bertelur di sepanjang pesisir Pantai Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Tukik ini baru menetas tadi pagi, dan proses dari mulai telur hingga menetas itu masa inkubasinya 40 sampai 60 hari. Ini merupakan jenis penyu hijau. Penyu hijau ini bisa bertelur hingga ratusan telur. Berdasarkan data enumerasi, terdapat 3 jenis penyu yang ditemukan di sini, yakni penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang. Di tempat terpisah, sahabat saya memang beruntung. Bukan melepaskan anak penyu, justru penyu lekang dewasa yang sebelumnya terperangkap dalam pukat nelayan. Sebelum adanya upaya pelestarian satwa liar ini, warga sekitar kerap melakukan perburuan penyu untuk peliharaan maupun makanan. Karena itulah populasi penyu di sepanjang 63 km Pantai Paloh terus menurun jumlahnya setiap tahunnya. Sobat Pesona Indonesia, eksplorasi hasil lautnya oleh para nelayan di sini juga memberikan nuansa yang berbeda. Mereka mengambil ubur-ubur yang panennya hanya 1 tahun sekali. Setiap tibanya musim ubur-ubur adalah waktu yang mereka nanti-nantikan karena mendatangkan sengatan rupiah. Bahkan hasilnya sudah diekspor ke negara tetangga Malaysia. Untuk sampai ke Pantai Temajuk, Sobat Pesona lihat sendiri kan bagaimana trekkingnya. Wow, jalannya berliku-liku dan berbukit, membelah hutan lindung. Dengan kondisi kiri dan kanan jalan adalah jurang yang curam. Jangan ngebut sobat ya. Orang bijak mengatakan biar lambat tapi selamat.
Temajuk memiliki pantai terbaik di Kalimantan Barat. Salah satunya wisata Pantai Teluk Atong Bahari. Dinamakan Teluk Atong Bahari karena pantai ini dikemas oleh warga sekitar bernama Atong. Perintis pariwisata di Temajuk ini menceritakan tempat ini juga sebagai salah satu lokasi penyebar telur yang tidak ditemukan pada daerah lain di Kalimantan Barat. Gugusan batu-batu granit yang unik dan khas tersusun di sepanjang bibir pantai. Semakin indah dan betah untuk berlama-lama. Sebuah lukisan alam syarat wisata pendidikan. Betapa tidak, aneka jenis bebatuan dengan varian ukuran serta warnanya adalah pembentukan muka bumi secara alamiah, karya yang Maha Pencipta alam semesta. Gugusan pantai lainnya yang tak kalah menarik masih dalam wilayah pesisir Temajuk, Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yakni Pantai Batu Nenek. Memang terdengar asing dan masih belum populer. Pantai ini dinamakan Pantai Batu Nenek karena jika kita berkunjung ke pantai ini harus mengucapkan "Permisi nenek". Percaya atau tidak, namanya juga mitos kan? Pantai Batu Nenek tidak kalah cantik dan unik. Waktu yang tepat untuk menikmati lokasi wisata ini saat air sedang surut, seperti saat ini, sehingga saya puas bisa menyeberangi laut menuju gugusan batu-batu granit di tengah pulau kecil ini. Pemandangan unik lainnya yang nyaris serupa dengan Pulau Belitung juga akan Anda temui di Temajuk, perbatasan Indonesia-Malaysia ini. Gugusan bebatuan raksasa terhampar di beberapa titik hingga ke Tanjung Datu. Belum semua kekayaan alam pantai di sini mendapat sentuhan tangan pengelola. Namun, beruntung dari tangan pengelola warga asli Temajuk berpotensi menjadi magnet wisata baru. Ya, inilah spot lain yang bisa kita jumpai masih di kawasan Camar Bulan. Tidak hanya pasir putih, namun hamparan batu hitam yang begitu eksotis. Lukisan alam memancarkan energi positif, sehingga mengisi semangat kepada siapapun dia yang merenungkannya. Sahabat saya, Sela, larut dalam kegembiraan yang tak terkira karena menikmati dalam setiap hembusan angin laut serta ombak yang menghempas bebatuan. Saya pun ikut larut dalam resonansi harmoni gugusan bebatuan yang menghampar luas. Seraya bertasbih mengucapkan rasa gembira dan terima kasih atas besarnya anugerah karena bisa merasakan langsung atmosfer di kawasan wisata Temajuk. Sebuah pesona Indonesia yang tersembunyi di ekor Kalimantan.
Sahabat saya memang selalu beruntung. Mencari kepiting pantai di malam hari juga memberikan kesan sangat menarik yang sayang untuk dilewatkan. Setiap pengunjung bisa merasakan sensasi menggali sendiri dan temukan kepitingnya dalam lubang sebagai sarangnya. Masih sedikit nih, ayo cari lagi. Nah, ini nih, tampak ada lubang. Kepiting bersarang di dalam lubang dengan kedalaman 40 cm. Saya pun menggali sendiri. Saya dapat. Tapi harus hati-hati ya Sobat Pesona Indonesia. Salah-salah bisa terkena capitannya loh. Warga setempat menyebut kepiting pantai ini dengan anjang-anjang. Anjang-anjang siap untuk diolah. Saatnya mengolah anjang-anjang. Saatnya menyantap sajian kuliner khas wisata Pantai Temajuk. Kepiting pantai beraroma khas, berasa istimewa. Benar-benar mengundang selera. Enak banget. Raden. Sobat Pesona Indonesia, spot lainnya yang paling favorit, bahkan kurang lengkap serta tidak sah bila ke Pantai Temajuk tidak mengabadikan momen di rumah terbalik ini. Rumah terbalik ini menjadi yang pertama di Kalimantan Barat dan hanya ada di Temajuk, tepatnya di Pantai Camar Bulan. Berfoto dengan latar dekorasi rumah yang disusun terbalik terlihat keren dan unik. Cocok buat kamu-kamu yang ingin memperindah feed Instagram dan akun media sosial lainnya. Masih di sekitar kawasan rumah terbalik. Awalnya saya tidak menyangka bila bangunan rumah-rumah kecil ini adalah rumah dari lebah madu kelulut. Sepintas memang tidak tampak sarang lebah karena dibangun berbentuk rumah-rumahan. Wih, lebahnya beterbangan tapi tidak berbahaya karena tidak menyengat. Seperti halnya lebah apis dorsata dan sejenisnya. Tapi itu nggak lengket kan? Sebuah pengalaman kali pertama bisa melihat sarangnya, lalu langsung bisa mencoba bagaimana rasanya. Setiap pengunjung yang datang ke objek wisata ini bisa merasakan manis asamnya langsung dari sarang kelulutnya. Rp5.000 per sekali hisap menggunakan sedotan yang sudah disediakan. Meskipun lebah madu kelulut tidak berbahaya karena tidak menyengat, tetap harus hati-hati serta waspada dari serangannya. Seperti mata saya yang akhirnya juga menjadi sasarannya. Bulu mata Eke.
Pantai Camar Bulan, Temajuk, Paloh, Sambas, Kalimantan Barat, sebuah sumber kehidupan, membentang luas di Cakrawala. Saya pun menikmati kemolekan pesisir pantainya yang khas dengan pasir putihnya. Matahari sudah beranjak naik. Pancaran sinar sang surya merefleksikan bayangan saya. Begitu indahnya sebuah pesona tersembunyi dari kawasan wisata Temajuk, Kalimantan Barat. Mata saya juga tertuju pada topografi pantainya yang melandai. Hamparan pasir putihnya juga berpadu dengan birunya laut nan jernih. Deburan ombak yang menghempas begitu derasnya memberikan pengalaman menarik tersendiri. Benar-benar sesuai ekspektasi saya. Luar biasa. Tuhan menganugerahkan ini semua agar setiap manusia bisa mengambil hasil dari kekayaan alam yang ada di dalamnya, seperti ikan dan sejenisnya. Seperti dilakukan para nelayan di pesisir pantai Camar Bulan ini. Meskipun kawasan ini dilarang bagi aktivitas nelayan, masih ada toleransi setiap memasuki musim udang-udang kecil. Nelayan menantikan saat tibanya musim. Bila musim belum tiba, seperti yang Bapak Parubaya ini lakukan, hasilnya tidak maksimal. Sudah cukup jauh mendorong alat tangkapnya, namun hasilnya sangat sedikit sekali. Agak banyak. Nah, 1-2 ya tuh. Saatnya bermain wahana air laut. Pasti basah-basahan. Have fun aja. Tidak kuat pegang kendali, siap-siap terjatuh. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, tapi ya tetap jatuh juga. Mencoba wahana permainan di sini memang mengasihkan, apalagi mencoba banana boat seperti tadi. Dan sensasi yang luar biasa adalah ketika kita terlempar ke laut lepas. Asik. Tapi disinilah sobat, keseruan menikmati wahana air laut. Semakin banyak yang jatuh, semakin seru. Adrenalin saya pun semakin terpacu. Sahabat saya selalu beruntung, juga pemberani. Lihat saja, meski sendirian di atas banana, tancap terus. Malah semakin seru dan asik. Penuh sensasi, luar biasa. Sulit ditemukan di daerah lain, hanya di Pantai Camar Bulan, Temajuk, Kalimantan Barat. Wahana air modern seperti jet ski juga tersedia di sini sobat. Merasakan sensasi mengendarai motor air dengan kekuatan maksimal.
Tapi bagi yang tidak suka tantangan terlalu berat, ada pilihan wahana lain yakni kano. Dengan kondisi gelombang laut tidak terlalu besar, sangat cocok untuk melatih adrenalin melalui sampan kano ini. Puas seharian menikmati keindahan alam laut dan sensasi wahana airnya. Waktu istirahat malam, menyantap hidangan khas pantai yakni kepiting bakar. Kebayang gak ya menikmati suasana malam di tepi pantai ditemani api unggun sambil melantunkan beberapa lirik lagu tradisional khas daerahnya masing-masing. Lirik ini menyimbolkan menikmati pesona alam, tidak lupa dengan kelestarian alam dan lingkungan Temajok. Pesona wisata tersembunyi di Indonesia.